Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut untuk video akad mudharabah part 2. Studi kasus dulu. Jangan lupa siapin kertas sama pennya ya. Soalnya, di sini Bank Syariah sebagai pemilik dana. Pada tanggal 15 Januari 2010, LKS menyetujui untuk memberikan modal mudharabah kepada Rahman, seorang pengusaha tekstil di Makassar sebesar 50 juta. Pembagian hasil usaha atau nisbah disepakati 70 untuk LKS dan 30 untuk Rahman. Investasi mudharabah dengan jangka waktu 2 tahun, yaitu sampai dengan 15 Januari 2012. Oke, ingat di sini modalnya 50 juta yang diserahkan, lalu jangka waktu usahanya adalah 2 tahun. Jangka waktu kerjasamanya ya maksud saya. Penyerahan modal mudharabah oleh LKS kepada Rahman dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 25 Januari diserahkan uang tunai sebesar 30 juta, lalu 2 hari berikutnya dia nyerahin 4 buah mesin tekstil dengan nilai wajar saat penyerahan adalah 20 juta. Mesin tekstil tersebut dibeli pada tanggal 5 Januari dengan harga perolehan 18.800.000. Persetujuan untuk investasi mudharabahnya, kita buat jurnalnya dulu. Berarti kontrak komitmen investasi mudharabah sebesar 50 juta, lalu kreditnya adalah kewajiban komitmen investasi mudharabah sebesar 50 juta. Nah, untuk jurnal di sini nggak ada bedanya ya, antara mudharabah dengan musyarakah. Sebenarnya untuk jurnal juga, mudharabah dengan musyarakah tuh beda-beda tipis. Perbedaannya tuh cuma kalau di masyarakat, dia itu pemilik dana dan pengelola dana itu sama-sama ada bagi hasilnya. Sedangkan kalau sama-sama berkontribusi dana, kontribusi modal. Sedangkan kalau di mudharabah itu hanya pemilik dana aja yang memberikan kontribusi. Sedangkan pengelola dananya kan nggak ada ngasih apa-apa berupa uang. Jadi memang tenaga aja gitu. Nah, jadi selalu ada jurnal ini ya ketika persetujuan akad investasinya. Kontrak komitmen investasi mudharabah pada kewajiban komitmen investasi mudharabah sebesar 50 juta. Next, penyerahan modal kasnya berarti pertama kan dia nyerahin kas 30 juta tuh. Berarti jurnalnya investasi mudharabah pada rekening mudharib sebesar 30 juta, lalu selalu ada kewajiban komitmen investasi mudharabah pada kontrak komitmen investasi mudharabah sebesar 30 juta. Rekening mudharib di sini adalah rekening yang mengelola usahanya ya. Lanjut, penyerahan selain yang bentuk kas, kan ada juga yang non-kas. Non-kasnya di sini adalah 4 buah mesin tekstil seharga 20 juta waktu penyerahannya. Tapi harga perolehannya cuma 18.800.000. Berarti kalian di sini udah bisa mikir nih, untung atau rugi kira-kira? Jawabannya pasti untung ya, karena nilai wajar penyerahannya 20 juta, which is lebih besar, sedangkan harga perolehannya cuma 18.800.000. Berarti pembelian aset mudharabahnya di sini kan dicatat persediaan pada kas, karena dia di sini kan bank tuh mengeluarkan uang untuk beli persediaan gitu ya, sebesar 18.800.000, terus kasnya 18.800.000. Nah, sekarang pencatatan untuk penyerahan modal non-kasnya. Penyerahan modal non-kasnya berarti dianggap sebagai investasi mudharabah sebesar 20 juta. Hei, jangan lupa kalau pencatatan investasi mudharabahnya berdasarkan nilai wajar saat penyerahan. Maka dari itu, investasi mudharabah yang dicatat adalah 20 jutanya, bukan 18.800.000 ya. Nah, kreditnya baru persediaan atau aset mudharabah sebesar 18.800.000. Jangan lupa nyatat keuntungan mudharabah tangguhan sebesar 1.200.000. Dapat dari mana ya, Bu? 1.200.000 dapat dari 20 juta dikurang 18.800.000. Again, pasti akan ada kelanjutan lagi nih. Jurnal berikutnya adalah kewajiban komitmen pada kontrak komitmen investasi mudharabah sebesar 12 juta.
Sekarang kita hitung dulu yuk, amortisasi keuntungan tangguhannya berapa sih? Kan perjanjiannya adalah 2 tahun nih kerjasamanya, berarti ada 24 bulan. Keuntungan dari modal tangguhan tadi, untuk selisih nilai wajar dengan nilai tercatat, itu kan ada 1.200.000. Berarti 1.200.000 dibagi 24 bulan. Otomatis terdapat 50.000 per bulan keuntungan yang harus diamortisasi. Jadi jurnalnya gimana? Keuntungan mudharabah tangguhan di debit sebesar 50.000, kreditnya keuntungan penyerahan aset mudharabah sebesar 50.000. Penyajian dalam neraca, jadi di dalam neraca itu di bagian aktivanya ada data seperti ini. Investasi mudharabah dalam bentuk kas kan 30 juta. Lalu ada investasi mudharabah dalam bentuk non-kas itu 20 juta dikurangi dengan keuntungan mudharabah tangguhan sebesar 1.150.000. Kok 1.150.000 ya? Bukannya 1.200.000 ya keuntungan mudharabahnya. Nah, jangan lupa kan udah dikurang sama 50.000 nih. 50.000 amortisasi tahun berjalannya kan udah dihitung 1 bulan. Jadi sisa 1.150.000. Lanjut, setiap ada penyerahan modal non-kas atau aset yang diserahkan untuk operasional perusahaan, berarti kita harus nilai dulu nih, harus menghitung nilai dari penyusutannya. Berapa sih nilai dari penyusutan 4 barang tersebut ketika digunakan selama 2 tahun? Atas penyerahan modal non-kas, LKS harus membentuk penyusutan sebesar 800.000 dan atas laporan dari pengelolaan dana hasil usaha yang menjadi hak LKS sebagai pemilik dana sebesar 3.500.000. Oke, kita skip aja penjelasannya tadi, langsung aja kita hitung ya. Nilai perolehannya berapa? 20 juta, 4 buah mesin. Nilai residunya, oh ternyata dia punya nilai residu nih. Residunya itu 800.000. Jangka waktu akadnya 2 tahun. Oke, udah bisa kita hitung. Nilai rumus untuk menghitung penyusutan jangan lupa, nilai dari perolehannya dikurang dengan nilai residu dibagi masa pakai. Masukin aja ke rumus, 20 juta dikurang nilai residunya 800.000 dibagi 24. Otomatis dapatnya 800.000. Berarti tiap bulan nilai penyusutan dari 4 mesin tersebut adalah 800.000. Gimana jurnalnya? Berarti ada biaya depresiasi sebesar 800.000, kreditnya akumulasi penyusutan investasi mudharabah sebesar 800.000. Saat penerimaan bagi hasil, oh ini udah ada bagi hasilnya nih. Saat penerimaan bagi hasilnya berarti di sini nggak dijelaskan perhitungan secara detail ya. Dia cuma bilang kalau misalkan ada hak LKS sebagai pemilik dana sebesar 3.500.000. Oke siap, kita langsung buat jurnalnya aja nih. Kas pada pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 3.500.000. So simple. Lanjut, sekarang mulai ke perhitungannya. Bagi hasil mudharabah, tanggal 20 Februari LKS menerima bagi hasil dari Rahman yang menjadi hak LKS itu 3.500.000. Didapat dari mana ya 3.500.000? Oh, ternyata hasil keseluruhan pendapatan dari usaha tersebut tuh 5 juta. Tapi karena hak LKS itu cuma ada 70%, jadilah LKS cuma dapat 3.500.000. Maka dari itu, kita bisa nyatat kalau penerimaannya secara tunai ya. Penerimaan secara tunai berarti kas pada pendapatan bagi hasil sebesar 3.500.000. Nah, tapi kalau misalkan kasusnya itu adalah pendapatan akrual, jadi udah dilaporkan dulu nih, udah disounding dulu nih ke bank, tapi dananya belum ditransfer gitu. Jadi harus dicatat dulu tetap, karena kan kita menggunakan akrual basis. Jadi piutang modharib sebesar 3.500.000, kreditnya pendapatan modharib. Maaf, pendapatan bagi hasil mudharabah. Pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 3.500.000. Artinya apa sih di sini? Artinya kita udah ngakuin nih, ini pendapatan kita nih, udah bertambah di sebelah kredit nih pendapatannya. Tapi ini masih piutang karena belum ada di tangan kita uangnya gitu. Nah, sekarang pembayaran bagi hasil ketika
udah dilaporin dan dananya udah ditransfer atau udah dikasihkan ke kita. Berarti tinggal kas bertambah sebelah debit 3.500.000, kreditnya adalah piutang mudarib atau piutang bagi hasil sebesar 3.500.000. Yang awalnya di debit, piutangnya sekarang dikreditkan sebesar 3.500.000. Nah, apabila terjadi kerugian gimana? Rahman menyampaikan laporan pengelolaan dana mudharabah untuk periode bulan April menunjukkan kerugian 500.000 dan udah diinvestigasi yang dilakukan kerugian tersebut itu merupakan kerugian bisnis yang normal, jadi bukan kelalaian dari Rahman. Maka dari itu, bank itu akan mencatat pengakuan kerugian sebesar 500.000, berarti ada debit kerugian investasi mudharabah, kreditnya investasi mudharabah sebesar 500.000. Ini adalah jurnal untuk pengakuan kerugian secara langsung. Nah, sekarang nggak terasa waktu tuh berjalan begitu cepat, udah 2 tahun. Udah 2 tahun aja nih. Nah, tanggal 15 Januari 2012, Rahman sesuai kesepakatan dalam akad, LKS menerima pengembalian modal sebesar 30 juta. Jadi si Rahman selaku pengelola dana ini balikin modal si bank syariah gitu sebesar 30 juta. Berarti atas pengembalian modal tersebut jurnalnya seperti apa? Tinggal rekening mudarib di debit 30 juta, kreditnya adalah investasi mudharabah sebesar 30 juta. Sekarang kalau pengembalian modalnya ini yang non-kas atau yang aset gimana? Dalam catatan LKS, modal non-kas saat penyerahan sebesar 20 juta dan penurunan nilai sampai akhir akad itu sebesar 19.200.000. Nah, jadi di sini sekalian review ya. Jadi penyerahannya itu kan awalnya 20 juta ya. Lalu ada penyusutan. Penyusutannya itu kan udah kita hitung sama-sama ya tadi. Udah yang tiap bulan itu 800.000. Jadi kalau 800.000 dikalikan 23 bulan, dapatnya 19.200.000 nih. Total akumulasi penurunan nilainya. Udah 19.200.000. Nah, tinggal kurang 800.000 lagi kan di bulan ke-24 gitu. Maka dari itu udah bisa kita catat di sini. Misalkan nih, nilai wajarnya itu lebih besar dari nilai yang tercatat. Misalkan nilai wajarnya itu adalah 2.500.000. Oke ya. Langsung aja kita catat berarti persediaannya itu ada 2.500.000 karena kan yang harus kita catat persediaannya itu berdasarkan nilai wajar 2.500.000. Akumulasi penurunan nilai atau istilahnya itu akumulasi penyusutannya sebesar 19.200.000 didapat dari 800.000 dikali 23 bulan dapatnya 19.200.000. Berarti kan nilai yang tercatat itu kan sisa 800.000 tuh. Nah, investasi mudharabah jangan lupa dikreditkan karena kita kan mau ngembalikin modal tuh. Jadi dikreditkan investasinya sebesar 20 juta berdasarkan nilai wajar yang dulu tuh, yang awalnya kita deal kerjasama. Nah, lalu ada keuntungan pengembalian aset mudharabah sebesar 1.700.000. Kok bisa untung ya? Dapat dari mana ya untungnya? Didapat dari 1.700.000 ini. Maksud saya 2.500.000 ini, yang 2.500.000 ini nilai wajarnya ini dikurangi dengan nilai tercatat. Nilai tercatatnya kan sisa 800.000. Nah, dapatlah 1.700.000 gitu. Nah, seandainya lagi nih, kalau misalkan nilai wajarnya ini kondisinya beda. Nilai wajarnya kurang dari nilai tercatat. Misalkan cuma ada 150.000. Nah, berarti gimana ya? Berarti kita mau nggak mau juga harus mencatat persediaannya cuma 150.000, akumulasi penyusutannya 19.200.000, kerugian pengembalian aset mudharabahnya di sini ada 50.000, lalu investasi mudharabahnya ada 20 juta. Ya.
Dapat dari mana sih kerugian 50.000? Ya tinggal dihitung aja. Kan investasi mudharabahnya kan 20 juta. Dikurangi dengan 19.200.000 akumulasi penyusutannya. Lalu dikurangi juga dengan 150.000. Nah, selisihnya itu merupakan kerugian dari pengembalian aset mudharabah. Sisa 50.000. Next. Investasi mudharabah jatuh tempo. Nah, tanggal 15 Januari 2010, sesuai kesepakatan dalam akad, modal mudharabah jatuh tempo untuk dikembalikan oleh Rahman. Sampai tanggal tersebut, Rahman rupanya nggak ngembaliin modal kas nih sebesar 30 juta. Ini kan kasus yang berbeda ya. Kalau tadi kan kasusnya lancar-lancar aja. Si Rahman menyerahkan modal kas, modal non-kas tepat waktu. Tapi ada kalanya di mana Rahman nih ada macetnya nih, ini kasus yang berbeda. Gimana sih jurnal ketika Rahman membayar tapi lewat dari jatuh tempo gitu, bukan di tanggal 15 gitu ya. Sampai tanggal tersebut Rahman nggak mengembalikan modal kas sebesar 30 juta. Jadi gimana tuh caranya? Nah, dari bank berarti harus mengakui itu sebagai piutang. Piutang mudarib sebesar 30 juta, kreditnya investasi mudharabah sebesar 30 juta. Nah, nanti ketika Rahman itu membayar, entah itu di tanggal 16-nya, pokoknya lewat dari kesepakatan gitu ya. Ketika udah dibayar sama Rahman, maka jurnalnya kas pada piutang mudarib sebesar 30 juta. Jadi baru terima kas, kreditnya adalah piutang mudarib. Karena awalnya kan dicatat piutang ya, jadi ketika udah dibayar, piutangnya harus dihapus sebesar 30 juta. Nah, sekarang kita tadi kan udah bahas tentang studi kasus yang soalnya agak lebih kompleks. Nah, sekarang kita latihan soal tipis-tipis aja ya, di mana kalian bisa punya bayangan ketika kalian menjadi nasabah di bank, ketika kalian nabung, atau ketika kalian membuka deposito di bank. Kita coba ya kerjain. Transaksi mudharabah ketika Bank Syariah sebagai pengelola dana. Soal pertama, Bank Syariah menerima setoran tunai atas nama Ipang sebesar 25 juta sebagai investasi deposito mudharabah untuk jangka waktu 1 bulan dengan nisbahnya 65 untuk nasabah dan 35 untuk Bank Syariah. Berarti jurnalnya gimana? Kas bertambah di sebelah debit, ini untuk Bank Syariah ya pencatatannya, 25 juta, kreditnya namanya dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer sebesar 25 juta. Artinya dana di sini bukan sebagai milik dari bank, tapi tanggung jawab bank untuk mengelola dana tersebut. Oke, jadi untuk mengerjakan soal ini, kalian bayangin aja ketika kalian jadi nasabah bank, kalian mau deposito uang kalian gitu. Inilah pencatatan bank seperti ini. Lalu ketika bagi hasilnya itu udah ada, udah 1 bulan lebih gitu ya. Maaf, bukan 1 bulan lebih, udah 1 bulan dan harus membayar bagi hasil tersebut, maka jurnalnya tuh seperti apa sih? Nah, dana syirkah temporer kan awalnya dikredito. Sekarang didebitin sebesar 25 juta. Nah, kita baca keterangannya dulu. Dibayar deposito mudharabah yang telah jatuh tempo atas nama Ipang sebesar 25 juta. Bagi hasilnya sebesar 170.000 setelah dikurangi pajak PPh 21 sebesar 30.000. Jadi sebenarnya bagi hasilnya itu 200.000, tapi karena ada dipotong pajak jadi 170.000 aja nih yang dibagiin ke Ipang gitu. Jadi jurnalnya dana syirkah temporer atau kita biasa nyebutnya DST ya, karena kepanjangan. DST 25 juta, debitnya lagi di sini ada kayak beban pajak gitu ya, hak pihak ketiga atas bagi hasil. Maaf, saya salah baca. Di sini ada debitnya, hak pihak ketiga atas bagi hasil sebesar 200.000, bukan pajak ya. Nah, sebesar 200.000. Lalu kreditnya nanti ada namanya titipan
PPh 21, nah ini baru pajaknya nih maksud saya. Titipan PPh 21 sebesar 30.000 dikredit, lalu nanti kas yang diserahkan ke nasabah atas nama Ipang ini sebesar 25.170.000, ya kan? Jadi depositonya adalah 25.170.000-nya itu adalah bagi hasilnya. Oke, sekarang kita lanjut. Jurnal tabungan mudharabah. Soal yang berbeda lagi. Nah, diterima setoran tunai pembukuan rekening tabungan mudharabah atas nama Eka sebesar 10 juta. Nah, dia di sini kan menyetorkan ya, buka tabungan sebesar 10 juta. Berarti jurnalnya gimana sih? Kas bertambah sebesar 10 juta, lalu ada dana syirka temporer sebesar 10 juta. Di sini Eka buka tabungan mudharabah, bukan tabungan wadiah. Kalau tabungan wadiah itu kan dia cuma akadnya simpan aja. Kalau misalkan mudharabah di sini ada unsur bagi hasilnya. Nah, Eka melakukan penarikan tabungan atas namanya melalui counter teller sebesar 1 juta. Jadi dia tadi udah nabung, terus waktu-waktu dia narik uang nih karena ada keperluan sebesar 1 juta. Maka dari itu jurnal dari Bank Syariah adalah DST di debit 1 juta, lalu kreditnya adalah kas sebesar 1 juta. Lalu ada jurnal tabungan mudharabahnya. Dibayarkan bagi hasil tabungan mudharabah untuk Eka sebesar 20.000 dan atas pembayaran bagi hasil tersebut dipotong pajak 15%. Oke, berarti tinggal dicatat di sini hak pihak ketiga atas bagi hasil dicatat sebesar 20.000. Lalu di sini ada kas yang diserahkan ke Eka 17.000, lalu dikurangi dengan titipan kas negara atau pajak ya sebesar 3.000. Jadi Eka di sini menabung bagi hasilnya itu adalah 17.000. Yang awalnya 20.000 ya, tapi dipotong pajak jadi 17.000 dia bagi hasil ketika menabung. Selesai. Jadi terima kasih udah menyaksikan penjelasan saya tentang akad mudharabah ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon diperbanyak diskusinya juga dengan teman-teman lain. Semoga video ini lebih dapat dimengerti. Pelan-pelan aja mempelajarinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.